Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini untuk pembahasan mengenai buku pengasuhan, yang mana kita akan membahas dengan judul Muslim Peduli Lingkungan. Baik, langsung saja kita buka di halaman pertama pada semester ganjil ini, yaitu ada di halaman 3, pertemuan pertama. Kita akan membahas mengenai mengapa harus menghemat listrik. Baik, mungkin sebagian kita banyak yang tidak memperpedulikan tentang masalah listrik ini. Mari kita membahasnya bersama. Mengapa kita harus menghemat listrik? Atau apakah kita harus menghemat listrik? Baik, listrik merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Berbagai aktivitas manusia sekarang tidak lepas dari penggunaan listrik. Hemat listrik, smart saving, smart living. Hemat listrik selain menghemat pengeluaran juga merupakan tindakan bijak yang berguna bagi kepentingan orang banyak di masa kini dan masa mendatang. Kenapa demikian? Tayyib, karena ternyata pembangkit listrik di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia, sehingga listrik belum tersebar merata. Ada sebagian daerah yang mungkin belum mendapatkan listrik. Jika penggunaan listrik secara boros, maka pasokan listrik berkurang yang akan mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik bergiliran. Sebagaimana yang kita pernah rasakan, pemadaman bergilir itu mungkin efek dari pemborosan listrik. Tahukah kamu, pembangkit listrik di Indonesia ternyata hanya 60% menggunakan bahan bakar fosil. Semakin boros konsumsi listrik, semakin tinggi pula emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Emisi karbon adalah penyebab utama terjadinya pemanasan global. Akibatnya, kemudian terjadinya perubahan iklim yang merugikan bagi manusia, khususnya di Indonesia. Sudah saatnya bagi kita untuk mulai mengubah gaya hidup boros listrik. Kita berubah dari boros listrik menjadi hemat listrik. Karena listrik bukanlah hak perorangan yang bisa dikonsumsi seenaknya sendiri, melainkan hak semua orang. Baik, di sini ada beberapa yang harus antum lakukan. Yaitu yang pertama adalah mematikan lampu kamar jika tidak digunakan dan atau mematikan lampu kamar maksimal pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 10 malam waktu ketika kita mau tidur. Jadi waktu tidur kita mematikan listrik. Yang selanjutnya yaitu meminta izin kepada pembimbing untuk menggunakan lampu kamar di atas pukul 10 malam untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Jika kita ingin, khususnya di pesantren, jika kita ingin menggunakan waktu di atas jam 10, kita meminta izin kepada pembimbing asrama atau musyrif. Tapi bagi antum kalau di rumah, antum harus meminta izin kepada orang tua, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu melaporkan kepada pembimbing ketika bagian kamar telah selesai dan lampu kamar telah
matikan. Setelah kita tadi meminta izin untuk menghidupkan, kemudian kita mematikan pun kita harus meminta izin bahwasanya kegiatan kita sudah selesai. Seperti itu. Dan yang terakhir, tidak membawa alat-alat listrik atau elektronik yang dilarang oleh pesantren. Itu beberapa poin-poin yang harus antum lakukan ketika di pesantren maupun di rumah. Baik, mungkin pembahasan kita cukupkan pada pertemuan pertama ini. Nanti kita akan melanjutkan kembali di pertemuan kedua dengan pembahasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud air. Insya Allah itu pembahasan yang sangat menarik. Baik, kita akhirin pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.